Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Sujono Yusuf, CGP Angkatan 5 Kabupaten Semarang dari SD Negeri Peledoan, Kecamatan Sumowono. Saya akan memaparkan aksi nyata budaya positif yang pertama, membuat kesepakatan kelas. Yang kedua, pengimbasan budaya positif kepada rekan sejawat SD Negeri Peledoan, Kecamatan Sumowono. Yang melatar belakangi saya, adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat, tentu ada dampak positif dan negatifnya. Salah satunya adalah masuknya budaya luar tanpa disadari dahulu dan sering ditiru oleh anak. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan karakter pada anak. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan menanamkan kembali nilai-nilai karakter melalui budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah dibutuhkan kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah, rekan sejawat, lingkungan masyarakat, dan tentunya juga dengan murid itu sendiri. Dengan diterapkannya budaya positif tersebut diharapkan murid akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan karakter-karakter dalam profil pelajar Pancasila. Rencana aksi nyata saya yang akan saya lakukan yaitu membuat keyakinan-keyakinan kelas yang berpihak kepada murid melalui kesepakatan kelas. Selain itu juga akan melakukan kegiatan pengimbasan kepada rekan sejawat, yaitu Bapak Ibu Guru SD Negeri Peledoan secara langsung di sekolah, kemudian bersama-sama menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kami. Tujuan dari aksi nyata ini yang pertama, menumbuhkan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan-pembiasaan baik. Yang kedua, memfasilitasi murid untuk dapat menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan keyakinan yang telah disepakati dengan penuh tanggung jawab. Yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari aksi nyata saya, siswa dapat melaksanakan keyakinan yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri. Kemudian terwujudnya pembiasaan-pembiasaan baik sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Hasil dari aksi nyata ini, kegiatan membentuk keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas membuat siswa lebih bertanggung jawab pada keyakinan. Selain itu juga dapat menumbuhkan rasa percaya diri karena terlibat langsung dalam pengambilan keputusan di kelasnya. Kemudian kegiatan pengimbasan kepada rekan sejawat membuat rekan sejawat sesama guru lebih memahami pentingnya menerapkan budaya positif dan bersama-sama menumbuhkan budaya positif di sekolah. Rencana tindak lanjut saya nantinya, yang pertama, setiap tahun pelajaran baru saya akan membuat keyakinan kelas melalui kesepakatan di kelas saya. Selain itu, saya akan berusaha memposisikan diri saya pada posisi kontrol manajer setiap kali menghadapi sebuah permasalahan. Berikut ini adalah dokumentasi aksi nyata saya. Pak Jono ingin kamu nanti atau kelas kita, kelas 4 akan kita buat sebuah kesepakatan kelas. Ya, intinya begini, coba Pak Jono mulai dari sebuah pertanyaan. Kamu itu menginginkan kelas kita itu seperti apa supaya untuk biar mudah, biar enak untuk belajar. Kamu mengimpikan kelas ini seperti apa supaya nanti kalau kita belajar itu lebih nyaman, lebih enak. Apa coba? Ada yang mau usul pendapat apa?
kelasnya seperti pesawat katanya. Ya, indah gitu ya. Kalau dilihat itu nyaman. Apalagi? Coba kelas seperti apa yang kita inginkan, kamu impikan supaya mudah atau enak kita gunakan untuk pembelajaran. Kelas yang bersih, betul. Apalagi? Kelas yang rapi. Kelas yang rapi. Apalagi? Ada? Kelas yang bersih, kelas yang rapi, kelas yang indah gitu ya. Dibuat semacam pesawat katanya. Ada lagi? Ya. Kamu tahu nggak? Coba kita mulai dari misalnya kelas yang bersih. Supaya kelas kita menjadi bersih berarti kita harus mewujudkannya kan. Ya, bagaimana cara mewujudkannya supaya bersih? Menjaga kebersihan. Betul. Apalagi? Kalau supaya rapi bagaimana? Ya kita merapikan, misalnya buku-buku yang berserakan kita rapikan, saku ditempatkan pada tempat yang rapi, gitu ya. Ya itu supaya baik. Sekarang kita akan membuat kesepakatan supaya nanti kelas kita itu menjadi kelas yang bersih, kelas yang rapi ya, kelas yang indah dipandang. Nah kita akan buat sebuah kelas kita, tapi cara mewujudkannya bagaimana? Nanti silahkan Pak Jon akan berikan ini sebuah kertas. Kamu nanti tulis di sini, ya. Kemudian kamu tempelkan di sini. Paham? Paham. Iya. Dipotong dulu, ya. Satu oh yang macam-macam ya. Ada yang hijau, ada yang merah. Ya, dua. Satu-satu di depan. Belum ada apa ya? Siapkan alat tulisnya. Ya, sudah. Kamu tulis bagaimana sebuah supaya tadi ya. Contohnya begini, kalau bersih itu berarti kita bagaimana? Kita ya supaya kelas kita menjadi bersih kita bagaimana? Selalu menjaga kebersihan misalnya. Tapi kamu punya yang lain apa? Misalnya ada, ayo kita meningkatkan kedisiplinan, gitu boleh. Ayo kita saling tolong menolong, gitu juga boleh. Jadi bagaimana supaya kelas ini menjadi nyaman untuk belajar? Jadi kan tadi bersih, rapi gitu. Kalau supaya bersih rapi kan harus ditata. Jadi kita buat sebuah kayak peraturan untuk kita bersama. Oke, kamu usul boleh, silakan ditulis di situ. Kemudian nanti kita jadikan sebuah tata tertib kelas 4 gitu ya, atau kesepakatan kelas kita bersama. Jadi dari kamu, tidak dari Pak Jono, tidak dari guru, tapi dari kamu sendiri. Contohnya seperti tadi ada misalnya saling menghormati sesama teman gitu boleh. Ya coba tulis dulu apa yang ingin kamu supaya ini, atau ayo kita budayakan membaca gitu. Ya tulis. Kamu boleh yang lain bebas. Seperti Pak Jono tadi juga boleh. Paham ya? Supaya kelas kita ini menjadi kelas yang enak untuk pembelajaran. Ya, tulis yang besar tulisannya biar kebaca. Rapikan kelas setiap hari gitu. Apa ayo? Ayo kita buang sampah di tempatnya. Silakan turun dari Mas Tian ditempel di papan tulis. Ya langsung di belakangnya. Ya. Nanti kita baca sama-sama ya. Banyak ya terus. Ya, Mas. Siap belakangnya.
Kita baca satu-satu ya. Dari sini dulu. Ayo saling menghormati sesama, jangan berkelahi, dan ayo saling tolong menolong, ya. Kemudian ada yang ayo menjaga kebersihan piket sesuai jadwal dan tolong menolong kedua. Kemudian ini ayo kita membuang sampah pada tempatnya, ya. Ayo bersih-bersih kelas agar belajarnya nyaman. Saling tolong menolong. Ini menjaga kebersihan. Ini kita bersihkan kelas, saling tolong menolong. Menjaga kebersihan bersama ya, kebersihan. Menghapus papan tulis agar bersih. Aku ingin kelasku seperti pesawat dan aku ingin kelasku bersih. Kalau ada buku yang berserakan, kita harus merapikannya. Kalau ada teman yang membutuhkan, kita harus membantunya. Ayo menjaga kerukunan di sekolah. Ayo menjaga kebersihan, menyapu, membersihkan jendela, buang sampah di tempatnya. Ini budayakan lihat sampah untuk ambil sampah untuk menjaga kebersihan, gitu ya. Menyapu bersih rapi membawa buku. Ayo kita rapikan kelas ini setiap hari. Ayo kita tolong menolong. Hampir sama ya, tolong menolong kebersihan ya. Nanti
pasti kita sebagai warga sekolah dan teman-temannya harus saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Tujuan mulia dari penerapan disiplin adalah nilai-nilai yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, berdiri, bertanggung jawab, dan merupakan pelajar sepanjang hayat. Jadi kita tetap mau belajar terus sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi tulisannya. Kalau yang menjadi nilai-nilai kebijakan universal itu ada yang kita kenal dengan namanya profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 dimensi. Bagaimana kita Indonesia, berakar mulia, pendidikan mandiri, benar kritis, berkepentingan global, gotong royong, dan kreator ini sering kita kreatif ini sering kita kenal. Kemudian kita sebagai manusia itu biasanya melakukan kegiatan atau melakukan sebuah perilaku itu biasanya terdorong dari 3 motivasi ini. Jadi manusia itu mempunyai 3 motivasi utama manusia menurut Dian. Yang pertama, biasanya orang itu mau melakukan kegiatan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Contohnya kalau kita sebagai guru sekolah misalnya atau pengawas seperti itu di seminar itu biasanya karena supaya tidak diuntung gitu, tidak merasa nyaman gitu, sebenarnya tidak ingin pergi ke seminar itu tapi karena takut karena merasa takut kemudian itu yang motivasi pertama biasanya orang seperti itu. Kemudian yang kedua biasanya ada yang karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi wah nanti kalau saya ikut seminar biar saya dipuji yang juga oleh teman-temannya gitu. Ada orang yang modelnya seperti itu. Tapi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang menginginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi generasi dari anak nih, kadang-kadang anak itu mengikuti lomba itu karena takut sama gurunya, jadi mau sebenarnya tidak ingin lah. Harapannya kita itu nanti mendidik anak itu untuk yang memiliki mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi misalnya kita sebagai guru itu benar-benar ingin memiliki atau ingin tahunya tinggi untuk mengikuti seminar misalnya atau pelatihan. Nah itu sudah kalau disuruh oleh guru dalam kelas itu benar-benar ingin belajar dengan karena kita sebagai guru harus menciptakan hal yang ketiga ini bukan yang satu. Yang kalau diberikan itu yang pertama itu yang paling jelek, yang kedua itu sudah budaya bisa ngikutin, tapi yang paling baik adalah yang motivasi kualitas. Kemudian ada dukungan dan penghargaan. Kalau dukungan itu biasanya untuk mengalahkan tingkah laku atau sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Kalau penghargaan itu biasanya apresiasi kepada suatu prestasi ini bisa dari seseorang atau lembaga seperti sekolah, biasanya diberikan dalam bentuk materi atau ucapan. Kemudian yang ketiga ada kata konsekuensi, itu maksudnya adalah akibat dari suatu kegiatan atau pendidikan. Tapi dari disiplin positif yang kita bahas ini nanti ada hal baru. Disiplin budaya positif itu diberi nama dengan restitusi. Restitusi itu adalah proses melakukan kondisi yang dimulai dari kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ada budaya positif yang kita kenal nanti dengan kata restitusi. Karena hukuman, konsekuensi dan restitusi ini pasti berbeda. Contoh satu saja mungkin kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan tidak terjadi, tapi kalau
paling parah di menghancurkan anak. Kemudian ada penghargaan juga sering kita, misalnya anak diminta untuk mengerjakan atau mengerjakan yang paling cepat nanti diberi permen gitu misalnya. Itu ternyata malah menurut Alfikon ini adalah menghancurkan masa depannya. Jadi maksudnya kalau nanti yang diberikan anak itu hanya apa ya, nanti yang akan diberikan ke saya, ternyata rumah dan apa namanya tadi penghargaan itu malah menghancurkan. Kita tidak diperbolehkan seperti itu. Yang ideal bagaimana ternyata belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya menemukan pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya itu sama dengan mendukung seseorang. Ini contoh-contoh disiplin positif atau yang kita kenal dengan positif yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Yang pertama itu kalau yang diskusi itu nanti bukan hanya untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah kayak tawaran gitu, bukan paksaan. Kemudian untuk melihat dalam diri, kemudian cari kebutuhan dasar yang berdasar tindakan, dan restitusinya adalah keyakinan kelas. Nanti saya langsung di kelas 4 itu membahas keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kalau dulu sering dikatakan adalah tata tertib atau peraturan kelas gitu. Tapi kalau keyakinan itu sedikit berbeda karena keyakinan ini bersifat abstrak daripada peraturan yang dirinci dan konkret. Keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan yang universal dan biasanya dibuat dalam bentuk positif. Kalau peraturan biasanya dilarang buang sampah sembarangan, itu kalimatnya negatif. Tapi yang bagus kalau keyakinan kelas adalah ayo buang sampah pada tempatnya. Jadi kata-katanya itu positif semua. Itu namanya keyakinan. Jadi tidak ada dilarang, jangan gitu, jangan rame gitu. Tapi mari kita jaga apa namanya suasana gitu. Jadi kalimatnya adalah selalu positif. Ini kalau keyakinan kelas. Nah, hendaknya keyakinan kelas yang dibuat ini juga mudah dilihat dan dipahami oleh semua warga kelas. Contohnya di kelas masing-masing. Kemudian warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan kelas lewat kegiatan cuan dana. Jadi membuat keyakinan kelas itu bukan kehendak dari guru, tapi minta misalnya anak diminta untuk silakan misalnya kelas ini bagaimana supaya kelas kita itu menjadi nyaman untuk belajar. Anak kan biasanya langsung oh harusnya bersih Pak, harusnya indah, jadi lukisan-lukisan seperti dia, seharusnya begini. Kemudian nanti dipancing bagaimana cara mewujudkan itu. Kemudian nanti anak diminta untuk membuat kayak usulan bagaimana apa namanya supaya impiannya kelas ini menjadi indah, nyaman untuk belajar. Nanti muncul itu dikumpulkan mana yang paling banyak itu menjadi keyakinan kelas atau yang sering kita kenal adalah kelas. Tapi ini benar-benar dari siswa, bukan dari contohnya seperti ini di kelas 1 misalnya. Ada anak yang setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas misalnya perlu merasa aman. Atau pada kelas 1 biasanya setiap anak harus duduk, jangan berlari-lari kok gitu misalnya. Atau nanti muncul biasanya anak kelas 1 sukanya jalan gitu. Kalau yang kelas 5 misalnya lebih apa namanya lebih tinggi lagi, biasanya bersifat positif, menjadi diri terbaik, percaya pada orang lain, menghormati orang lain, menghormati barang milik orang lain. Kemudian nanti bisa jelas sebuah peraturan kelas, misalnya peraturan kelas 4, peraturan kelas 5. Tapi hasilnya kelas kalau dulu menjadi tata tertib, sekarang nanti kalimatnya adalah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Jadi misalnya keyakinan kelas itu karena keyakinan kelas karena bila antara peraturan itu dilarang jangan gitu biasanya, tapi ini tidak boleh, ini harus positif kalimatnya. itu kayak tata tertib itu. Oke, tapi ini kalimat dari memang ini sebenarnya tata tertib, tapi kalau itu kan yang
kemampuan kita. Jadi anak itu tahu bahwa itu buatan saya, bukan karena Ini kelas 1 juga bisa. dipacet Kelas 1 juga bisa. Yang nyeratnya apa gitu kan? Oh, banyak. Bagaimana yang penting intinya adalah yang membuat alternatif itu bukan guru, bukan sekolah, tapi anak diajak terlibat, diajak musyawarah. Kalau yang kelas tinggi itu sudah bisa. Oke. Karena apa? Karena kebutuhan dasar manusia ini, seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ketika murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan atau kepuasan. Contohnya begini, anak-anak yang kok disuruh mengerjakan tugas kok malah apa namanya anteng, lemes gitu. Ternyata setelah ditanya alasannya, ternyata anak itu tidak menyangka. Karena setiap anak pasti berbeda-beda. Ada anak yang sukanya belajar itu dengan apa namanya mendengarkan saja sudah bisa, tapi ada yang tidak suka dengan mendengarkan, sukanya harus melihat misalnya atau membaca sendiri atau sambil bermain. Dan kita sebagai guru harus tahu oh ini anak ini ternyata cara belajarnya berbeda rasanya. Kita harus apa namanya mengerti anak ini bagaimana apa yang dia butuhkan, atau harus dengan kasih sayang bersama atau diberi kebebasan sedikit supaya anak itu bisa belajar dengan baik, atau perlu dengan kesenangan misalnya dengan sebagainya yang alhamdulillah ada biasa. Misalnya ini ya, ada sebuah apa namanya kasus juga Bapak itu bisa apa namanya menganalisis nanti sebutan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi. Jika itu anak kelas 3 SD itu tiba di rumah setelah di depan kelas kan agak malu gitu. Ini berarti jika itu membutuhkan apa namanya supaya tidak disampaikan orang lain ya kan ada orang yang seperti ini malu kalau hasilnya itu jelek tapi malah disebarkan oleh orang lain. Mungkin itu kemudian yang terakhir ini kemudian yang terakhir adalah tes PCC. Ada 5 posisi kontrol, jadi kita nanti diberikan 5 posisi untuk mengontrol. Yang pertama itu seorang guru itu, atau sebenarnya ini tidak hanya guru, bisa juga orang tua atau atasan kepada misalnya kepala sekolah kepada guru juga bisa dilakukan kontrol. Tapi guru juga pasti bermanfaat untuk apa namanya murid-muridnya gitu ya. Posisi kontrol 5 ini yang pertama adalah pendukung, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga itu teman, nanti saya jabarkan satu-satu, yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Kalau pendukung biasanya orang yang seperti ini atau guru yang seperti ini mengatakan bahwa sekolah itu merupakan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Contohnya biasanya sering berkata begini, patuhi aturan saya, awas gitu. Biasanya guru seperti ini bilangnya berkata seperti itu. Kamu itu selalu salah saja, selalu kamu itu pasti selalu kalau mengerjakan tugas yang terakhir. Ini adalah tipe-tipe guru yang penghukum. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran itu bisa berhasil, yaitu dengan cara dianya sendiri. Oke, kalau anak itu pengen pintar, pengen berhasil harus manut saya. Ini adalah juga tipe-tipe guru atau orang tua sebagai penghukum. Yang kedua adalah ini yang mungkin yang apa namanya yang pertama, yang kedua pembuat merasa bersalah, ini satu tingkat lebih baik. Jadi posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih keras supaya anak itu merasa bersalah. Misalnya begini, ibu itu sangat kecewa sekali dengan kamu, suaranya sedih gitu ya. Jadi berapa kali bapak harus memberitahu kamu, nak, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu belum begini. Ini lebih baik dari tadi. Jadi tujuannya guru ini
Kemudian yang ketiga itu sebagai teman. Ini juga satu tingkat lebih baik dari yang kedua dan ketiga tadi. Biasanya guru ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau mengajak. Ya. Contohnya yang langsung melawan, mungkin kata-katanya itu humor seperti teman. Contohnya begini, ayolah bantulah bagi Pak Guru. Seperti ngomongnya itu namanya seperti teman. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, tapi nanti itu bantu bereskan ya, dibantu ya. Biasanya ini seperti teman, jadi anak dianggap teman ini satu tingkat lebih baik dari yang kedua. Kemudian yang keempat yaitu pemantau. Pemantau ini artinya mengawasi atau memantau. Yang terakhir adalah manajer, ini yang paling baik. Jadi harapannya manajer ini dimiliki oleh guru untuk berbuat sesuatu bersama dengan murid. Contohnya begini, mempersilakan murid bertanggung jawab. Ya, satu lagi tentang segitiga restitusi, bagaimana supaya bisa menjadi seorang manajer. Itu ada 3 tahapan yang kita lakukan. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Jadi anak itu banyak, kamu itu tentu punya alasan kenapa kamu terlambat sampai di sekolah misalnya. Kalau jadwalnya jam 7 kok kamu sudah setengah 8 kenapa? Tapi ada alasan nanti ada. Jadi tidak boleh langsung dihukum atau langsung dia salah untuk siapa tahu di rumah ada yang lain-lain, kita perlu tahu dulu validasi. Kemudian ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kami butuhkan. Bisa enggak misalnya di rumah ternyata kalau pagi makanya berangkatnya terlambat, kalau di pagi itu membantu ibunya dulu begini gitu misalnya alasannya. Bisa enggak supaya pekerjaan bantuan ibu juga dilakukan tapi kamu juga tidak terlambat gitu. Jadi dicari tahu dulu, tidak langsung walaupun benar itu ini aturannya kalau berangkat sekolah jam 7 kamu setengah 8 berarti jelas kamu salah gitu. Kalau orang penghukum tadi langsung kamu berarti salah, kamu dihukum, tapi kita sudah tidak boleh. Kemudian yang terakhir, terima kasih Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan tentang disiplin positif. Yang pertama saya sebagai PDP dan tugas terus terang. Yang kedua mudah-mudahan bisa mengatakan kalau seandainya tadi mungkin kata tertib yang paling mudah yang kita lakukan, kalau yang lain itu bisa jalan, tapi mungkin nanti kata-kata tertib kelas, kata-kata peraturan kelas kita ganti dengan kata yang halus, yaitu keyakinan kelas. Itu bisa dibuat di awal tahun sebenarnya. Itu benar-benar enak diberikan dalam peraturan kelas. Tapi kata-katanya masih sama peraturan kelas, cuma nanti kalimatnya itu positif. Pelan-pelan nih, ini dari modul ini memang berubah lebih halus. Kalau kita tidak mengikuti nanti kita tidak belajar. Mungkin itu Bapak. Terima kasih. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.